Halo, kami dari kelompok 13 dengan judul materi Produk Biologi. Menurut Peraturan BPOM nomor 17 tahun 2015 tentang pedoman penilaian produk biosimilar, produk biologi adalah vaksin, imunosera, antigen, hormon, enzim, produk darah, dan produk hasil fermentasi lainnya, termasuk antibodi monoklonal dan produk yang berasal dari teknologi rekombinan DNA yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penyembuhan, pemulihan, dan peningkatan kesehatan. Yang pertama, vaksin. Vaksin adalah sediaan yang mengandung antigenik yang dapat menimbulkan kekebalan aktif dan khas pada manusia. Vaksin dibuat dari bakteria, rickettsia atau virus, dan dapat berupa suspensi organisme hidup atau fraksi-fraksinya atau toksoid. Karakteristik dari vaksin yang pertama, toksisitas abnormal, memenuhi uji toksisitas abnormal yang tertera pada uji reaktivitas secara biologi in vivo, kecuali dinyatakan lain dalam monografinya. Yang kedua, sterilitas. Jika tidak dinyatakan lain, semua vaksin memenuhi uji sterilitas, kecuali vaksin biologi hidup, diperbolehkan pertumbuhan bakteri pembuat vaksin. Yang ketiga, wadah penyimpanan. Jika tidak dinyatakan lain, vaksin disimpan dalam suhu 2-8 derajat Celcius, terlindung dari cahaya, dan tidak boleh dibekukan. Jenis vaksin, yang pertama, vaksin virus, yang kedua, vaksin bakteri, yang ketiga, vaksin kanker, dan yang keempat, toksoid. Contoh dari vaksin, virus campak, virus influenza, demam kuning, dan lain sebagainya. Yang kedua, imunosera atau imunoserum adalah sediaan yang mengandung imunoglobin khas yang diperoleh dari serum hewan dengan pemurnian. Imunoglobin memiliki kekuatan khas yang dapat mengikat venin atau toksin yang dibuat oleh bakteri, mengikat antigen bakteri, antigen virus, atau antigen lainnya untuk pembuatan sediaan. Imunoglobin diperoleh dari hewan sehat yang diimunisasi dengan penyuntikan toksin atau toksoid, venin, suspensi mikroorganisme hidup, atau antigen lainnya yang sesuai. Jenis dari imunosera yang pertama, serum imun manusia atau serum homolog, yang kedua serum imun hewan atau serum heterolog. Contoh dari imunosera yang pertama, imunosera IM, imunosera IV, dan yang terakhir imunosera tetanus. Baik, saya akan menjelaskan tentang antigen dan hormon. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan masalah antigen. Antigen adalah molekul asing yang dapat menimbulkan respon imun spesifik dari limfosit pada manusia dan hewan. Antigen meliputi molekul yang dimiliki virus, bakteri, fungi, protozoa, dan cacing parasit. Antigen ditemukan di permukaan seluruh sel tetapi dalam keadaan normal. Sistem kekebalan seseorang tidak bereaksi terhadap selnya sendiri, sehingga dapat dikatakan antigen merupakan sebuah zat yang menstimulasi tanggapan imun terutama dalam produksi antibodi. Antigen biasanya berupa protein ataupun polisakarida, tetapi dapat juga berupa molekul lainnya. Permukaan bakteri mengandung banyak protein dan polisakarida yang bersifat antigen, sehingga antigen bisa merupakan bakteri ataupun virus, protein, karbohidrat, ataupun sel-sel kanker dan racun.
Karakteristik antigen yang sangat menentukan imunitas respon imun adalah sebagai berikut. Yang pertama asing, yang kedua ukuran molekul, yang ketiga kompleksitas kimiawi, yang keempat determinan antigenik, yang kelima tahapan genetik panjamu, yang keenam dosis, cara dan waktu pemberian antigen. Pembagian antigen secara fungsional, imun dan hapten. Yang kedua pembagian antigen menurut epitop, uniterminan univalen, uniterminan multivalen, kemudian ada multideterminan univalen, multideterminan multivalen. Yang ketiga pembagian antigen menurut spesifitas. Yang pertama ada heteroantigen, yang kedua ada etnonantigen, yang ketiga ada alontigen, yang keempat ada antigen organ spesifik, yang kelima autoantigen. Pembagian antigen menurut ketergantungan terhadap sel T, yaitu yang pertama ada T dependent, yang kedua ada T independent. Reaksi antigen dan antibodi. Di sekitar kita terdapat banyak substansi bermolekul kecil yang bisa masuk ke dalam tubuh substansi kecil tersebut dan bisa menjadi antigen. Antigen bila dia melekat pada protein tubuh. Reaksi antigen dan antibodi. Di sekitar kita terdapat banyak substansi bermolekul kecil yang bisa masuk ke dalam tubuh. Substansi kecil tersebut bisa menjadi antigen bila melekat pada protein tubuh kita yang dikenal dengan istilah hapten. Kemudian sifat molekul antigen yang memungkinkan bereaksi dengan antibodi disebut dengan antigenitas. Antigenitas kesanggupan molekul antigen untuk mengidentifikasikan respon imun disebut imunitas. Kemudian kategori interaksi antigen antibodi antara lain yaitu primer. Yang pertama primer, interaksi tingkat primer adalah saat kejadian awal terikatnya antigen dengan antibodi pada situs identik yang kecil bernama epitop. Kemudian yang kedua sekunder. Sekunder interaksi tingkat sekunder terdiri atas beberapa jenis interaksi, yaitu diantaranya netralisasi. Yang kedua ada agglutintasi, yang ketiga ada presipitasi, yang keempat ada fagositosis, yang kelima ada sitotoksis. Yang ketiga yaitu tersier. Interaksi tingkat tersier adalah munculnya tanda-tanda biologi dari interaksi antigen antibodi yang dapat berguna atau merusak bagi penderitanya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang hormon. Apa itu hormon? Hormon adalah zat kimia yang dibuat oleh sel-sel khusus kelenjar endokrin untuk mempengaruhi berbagai sistem dan proses yang terjadi di dalam tubuh. Zat kimia ini akan dilepaskan ke aliran darah untuk mengirimkan pesan ke jaringan dan organ dalam tubuh manusia. Karena fungsinya ini hormon sering disebut sebagai pembawa pesan kimia. Fungsi hormon pada tubuh manusia. Sebagai pembawa pesan kimia, hormon menjalankan dua jenis komunikasi, yaitu antara dua kelenjar endokrin serta antara kelenjar endokrin dengan organ tubuh. Komunikasi antara dua kelenjar endokrin terjadi ketika kelenjar endokrin melepaskan zat kimia tertentu untuk merangsang pelepasan hormon pada kelenjar endokrin yang lain. Sementara itu, komunikasi antara kelenjar endokrin dan organ tubuh terjadi saat pelepasan zat dari kelenjar endokrin membuat suatu organ menjalankan fungsinya. Interaksi kompleks antara kelenjar endokrin, hormon-hormon dan organ tubuh ini lah yang dikenal sebagai sebutan sistem endokrin. Sistem endokrin mempengaruhi hampir setiap proses dalam tubuh kita. Beberapa kegunaan hormon diantaranya yaitu pencernaan makanan, penyerapan zat gizi,
fungsi seksual dan reproduksi, pertumbuhan dan perkembangan tubuh, serta pengaturan detak jantung, suhu tubuh, siklus tidur, mood, rasa haus dan nafsu makan, dan fungsi kognitif. Selanjutnya ada enzim. Enzim adalah protein yang mempercepat reaksi kimia dalam organisme hidup dan dapat diisolasi dari berbagai sumber seperti mikroorganisme, hewan, dan tumbuhan. Sumber enzim yang paling umum digunakan dalam bioteknologi enzim adalah mikroorganisme. Bakteri dan fungi adalah sumber utama enzim mikroorganisme. Enzim yang berasal dari mikroorganisme dan rekayasa genetika memiliki dampak lingkungan yang lebih rendah dibandingkan dengan enzim yang berasal dari hewan dan tumbuhan. Bioteknologi enzim adalah cabang bioteknologi yang memanfaatkan enzim untuk tujuan komersial dan industri. Kemudian ada produk darah. Produk darah adalah setiap substansi terapeutik yang dibuat dari darah manusia. Produk darah dapat dibuat menjadi komponen darah. Berikut adalah jenis-jenis komponen darah. Yang pertama ada darah lengkap. Darah lengkap merupakan darah dari donor darah yang dikumpulkan dalam sebuah wadah berisi larutan pengawet antikoagulan dan belum dipisahkan dari komponennya. Yang kedua ada red packet cell. Red packet cell adalah konsentrasi sel darah merah dari darah lengkap yang sudah dipisahkan dari plasmanya. Yang ketiga ada fresh frozen plasma. Fresh frozen plasma mengandung faktor pembekuan stabil, albumin, dan imunoglobulin dengan kadar normal dalam plasma. Yang keempat ada antihemofilik faktor. Antihemofilik faktor merupakan komponen darah yang berisi fraksi krioglobulin plasma. Dan yang kelima ada trombosit. Komponen trombosit didapatkan dengan dua cara. Yang pertama yaitu diperoleh dari darah lengkap, dan yang kedua trombosit yang diperoleh dari sistem aferesis. Antibodi monoklonal. Antibodi merupakan glikoprotein yang dihasilkan oleh sel plasma atau sel B sebagai respon dari adanya imunogen, di mana antibodi merupakan produk akhir dari sistem imune adaptif humoral. Antibodi dikenal sebagai imunoglobulin atau IG. Antibodi monoklonal adalah antibodi monospesifik yang dapat mengikat satu epitop saja. Antibodi monoklonal ini dapat dihasilkan dengan teknik hibridoma. Pembuatan sel hibridoma terdiri dari 3 tahap utama, yaitu imunisasi, fusi, dan cloning. Imunisasi dapat dilakukan dengan imunisasi konvensional, imunisasi sekali suntik intralimfa, imunisasi in vitro. Fusi sel ini menghasilkan sel hibrid yang mampu menghasilkan antibodi seperti pada sel limfa dan dapat terus-menerus dibiakkan seperti sel mieloma. Frekuensi terjadinya fusi sel ini relatif rendah sehingga sel induk yang tidak mengalami fusi dihilangkan agar sel hasil fusi dapat tumbuh. Frekuensi sel dapat diperbanyak dengan menggunakan polyethylene glycol atau PEG, DMSO, dan penggunaan medan listrik. PEG atau polyethylene glycol berfungsi untuk membuka membran sel sehingga mempermudah proses fusi. Sel hibrid kemudian ditumbuhkan pada media pertumbuhan. Penambahan berbagai macam sistem pemberi makan dapat meningkatkan pertumbuhan sel hibridoma. Bioteknologi modern kita kenal dengan teknik yang melibatkan rekayasa genetika sehingga menghasilkan DNA rekombinan dan organisme transgenik yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan produk yang diinginkan seperti bayi tabung, hormon, antibiotik, dan vaksin.
Kemajuan ini ditandai dengan ditemukannya berbagai macam teknologi, semisalnya rekayasa genetika, kultur jaringan, DNA rekombinan, pengembangbiakan sel induk, dan cloning. Berikut adalah contoh-contoh produk bioteknologi modern. Teknologi rekombinasi DNA dan cloning gen. Tanpa kita sadari, terdapat penyakit-penyakit yang disebabkan oleh adanya masalah pada hormon, misalnya diabetes mellitus tipe 1. Penyakit ini disebabkan karena kekurangan hormon insulin sehingga kadar gula dalam darah sangat tinggi. Saat ini, dengan adanya bioteknologi modern, hormon insulin dapat dihasilkan secara buatan atau transgenik dengan bantuan bakteri Escherichia coli. Hal tersebut diawali dengan melakukan proses rekombinasi DNA berupa penyisipan gen insulin yang berasal dari DNA sel manusia ke dalam plasmid bakteri sehingga diperoleh plasmid rekombinan. Rekombinasi DNA merupakan proses modifikasi DNA yang dapat berasal dari spesies yang berbeda untuk menghasilkan DNA rekombinan atau DNA yang telah termodifikasi. Plasmid rekombinan yang telah mengandung gen insulin kemudian dimasukkan ke dalam bakteri Escherichia coli sehingga bakteri E. coli bisa memproduksi insulin. PCR atau polymerase chain reaction. Contoh produk penerapan bioteknologi modern selanjutnya adalah PCR. Metode ini digunakan untuk perbanyakan atau aplikasi DNA secara in vitro atau di luar sel hidup. Antibiotik. Antibiotik juga merupakan hasil produksi bioteknologi modern. Antibiotik adalah senyawa yang umumnya dihasilkan oleh mikroorganisme tertentu yang berfungsi untuk menghambat pertumbuhan atau membunuh bakteri patogen penyebab penyakit. Sumber dan jenis bahan produk biologi. Yang pertama, sumber hewan atau tanaman non-transgenik, contohnya heparin, insulin, ekstrak alergen. 2. Virus atau bakteri, fermentasi atau kultur sel, contohnya vaksin virus atau bakteri, enzim protein. 3. Fermentasi bioteknologi atau kultur sel, contohnya produk rekombinan, antibodi monoklonal, vaksin terapi gen. 4. Sumber hewan transgenik, contohnya protein dan rekombinan. 5. Sumber tanaman transgenik, contohnya protein rekombinan, vaksin dan alergen. 6. Sumber manusia, contohnya enzim, turunan urin dan hormon. 7. Turunan manusia dan atau hewani, contohnya terapi gen, sel rekayasa genetika, terapi sel, dan produk